itu kita disyariatkan atau diperintahkan untuk melihat hilal. Nah, jadi berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Nah, kayak itu. Nah, masalahnya dalam sekarang ini gitu kan. Kenapa ada perbedaan di kalangan umat? Ada yang puasanya besok, ada yang puasanya lusa, karena perbedaan metode menentukan awal bulan. Misalnya ada orang yang datang ke kita nih marah-marah, mau mukul dan segala macamnya, tapi kita puasa gitu. Jadi itu sebenarnya bisa kita tahan dulu gitu. Bisa tahan dengan cara sholat 2 rakaat, ambil wudhu, habis itu sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat tuh kita minta sama Allah, minta pertolongan, minta pukulan gitu tuh dikuatkan untuk mukul orang tadi. Bisa enggak tuh? Ambil ya lah hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saya kasihkan satu ya dulu, sempit gak saya ini. Oke, alhamdulillah abang-abang semuanya, kita pada malam hari ini ketemu lagi. Saya ngantar tempat duduk loh. Ini saya pakai kursi ini terendap kayak ini, kecil badan saya. Memang kecil sih. Oke, ini pakai bahasa Pontianak ke pakai bahasa Indonesia nih? Bebas. Bagusnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, Karena iya, viewers kita ini kan nasional. Masya Allah. Tahu. Enggak nih. Kalau pakai bahasa Bilogotil Arabiyah. Iya. Arabiyah. Salam dulu lah Ustaz. Gimana kabarnya nih Bang Adim sama Bang Umar? Udah lama enggak ketemu nih kita. Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Ini udah masuk bulan Ramadan lagi nih, bulan puasa kan. Kemarin kita payobor berseberangan dengan Imlek ya, perayaan Imlek. Jadi tampak ramai jalanan penuh ya di Pontianak gitu kan. Nah, di Pontianak makin ramai. Nah, tapi ini sebelum mulai mungkin saya mau ini ya, pantun loh ya. Ini saya catat ya, saya tadi tuh harusnya nyiapkan dulu nih pantunnya, tapi kan ada persiapan nih, podcast tiba-tiba nih. Nggak sengaja kumpul gitu tadi 3 habis Isya ceritanya. Nah, habis itu dapat ide gitu. Dapat ide bikin podcast ya. Udah lama enggak kumpul ya. Karena dulu itu pas kita ada grup kan. Kita ada grup kan. Nah, pas jadwalkan pun tak ketemu gak sibuk gak budak-budak nih. Qadarullahnya ketemunya di malam yang tidak pernah kita rencanakan. Jadi Jadi sesuatu yang kita rencanakan tuh kalah dengan sesuatu yang tidak kita rencanakan. Catat. Ini menit ke berapa nih? Oke lah, makan nasi lemak campur asam pedas Kak Ani. Cakep. Oke. Udah cakep lah. Makan nasi lemak campur asam pedas Kak Ani. Cakep. Habis itu makan gulai lagi. Cakep. Udah lama kita tak podcast nih. Nah, malam inilah kita mulai lagi. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Nah, kayaknya ini ketinggian lah masih ke saya ini. Oke, segini lah. Oke. Ini kita masuk sebentar lagi udah mau masuk bulan Ramadan, bulan puasa, dan seperti biasa kita dalam menyambut bulan puasa harusnya senang, harusnya bahagia, harusnya kita itu happy gitu. Janganlah kita murung gitu. Ya, bil faroha dengan Iya, kegembiraan. Jangan sampai masuk bulan Ramadan lah tak boleh makan gitu. Iya kan? Karena hadis juga kan bilang gitu ya. Orang yang puasa tuh 2 kenikmatannya, kebahagiaannya tuh 2, farhatani ya. Ketika Pertama ketika buka puasa. Karena kan kita makan nih, udah nahan lapar seharian bisa makan, itu kan itu membawa bahagia gitu. Kedua ketika bertemu di Qai Rabbi. Masya Allah. Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini Bang Adi mau ngomong enggak nih? Saya terus ngomong nih. Siapa lo penonton? Hai. Masya Allah. Ini Sapaan gue ini kayak ini. Ya, salam. Sapa. Ani. Ngomong. Apa jadi? Apa jadi? Ya. Oke, siapa aja dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di sini ya. Selamat menonton. ya. Dah. Gimana perasaan hatinya? Gembira enggak? Ya, Bil alhamdulillah. faroha enggak? Setiap Ramadan tuh kita sambut dengan gembira kan. Nah, buktinya putar rambut. Oh, Jadi setiap
Pantaslah kode dari tadi itu kita tuh enggak peka soalnya. Potong rambut sama beliau. Ya. Jadi kan apa namanya kemarin itu dapat nasihat kan dari guru kan. Dapat bisyarah. Betul dari itu, enggak bisyaro. Bukan. Bisyaro ini ya, uang. Oh, Nah, jadi dapat nasihat kalau misalnya datang Ramadan ya di hari malam pertama tuh pas tarawih misalkan gitu kan, pakai pakaian rapi gitu ya, pakai minyak rambut, minyak wangi gitu kan, pakai pakaian terbaik itu. Jadi pakai baju baru itu tidak cuman pas Lebaran, ya, tapi ketika menyambut Ramadan. Nah, itulah bentuk kebahagiaan kita dalam menyambut Ramadan ya, kayak gitu. Ahsannya juga sebelum tarawih itu disunahkan mandi. Ya, Nah, biar segar. Jadi mandi di malam Ramadan tuh bagus. Karena malam Ramadan itu kan malam turunnya rahmat. betul. Jadi pas dibawa mandi itu kita segar, tarawihnya enak, Semangat juga. enggak ngantuk. Biasa kan orang tarawih itu kan Ngantuk. lemas, lesu, ngantuk. Nah, jadi enggak semangat. Soalnya Apalagi- ibadah kan semangat. Apalagi pas dah puasa bukaan, nah buka terus lanjut tarawih kan, oh, perutnya begah, jadi lesu dia. Nah itu agak kita hindari lah. Ya, itu. Nah, sekarang kita mau membahas seputar Ramadan nih, boleh kita arahkan nih beliau nih. Itulah tadi saya mau ngomong dari tadi, cuma mic-nya jauh. Itu kalau mandi itu tadi kan bahas mandi sebelum tarawih tuh. Itu mandinya sebaiknya sebelum buka puasa ke setelah maghrib. Agak ini ya. Bagusnya itu setelah buka puasa, setelah sholat maghrib. Nah itu kan mau pergi sholat tarawih itu, Iya. maka mandi dulu. Kenapa kalau enggak sebelum maghrib? Karena kalau kita sebelum maghrib kan kita belum makan. Nah khawatir batal puasanya kalau dibawa mandi kan. Tahu kan kalau kita mandi itu khawatirnya entah air itu masuk dalam telinga ke, ya kan? Entah kita pas mau gosok gigi, nah malah kumur-kumurnya ada air yang tersisa di mulut kita malah kita telan gitu. Nah ahsannya buat hati-hati setelah maghrib kita mandinya. Karena kan kalau kita mandi biasanya itu kan bagusnya juga sebelum subuh mandinya. Jangan udah pagi baru mandi. Biasanya gitu. Tapi kalaupun pagi mandi ya hati-hati aja. Pas wudu pun bahaya kan ya. Ya pas wudhu bahaya. Kumur-kumurnya 3 kali, yang Nah, keluar itu- 2 kali ya. Nah ini bedanya kalau dalam bulan Ramadan yang awalnya hukum kumur-kumur sama istinsyak atau masukkan air dalam hidung itu hukum asalnya kan sunnah, dianjurkan dalam wudhu itu sunnah. Tapi kalau di bulan Ramadan itu malah jadi makruh. Oh iya. Oke, Maka tapi ahsannya kita Nih, kalau untuk bulan Ramadan ya enggak pakai kumur, enggak pakai istinsyak pun enggak apa-apa, langsung kepada bagian yang wajib dibasuh pada saat wudhu aja. Bahkan enggak basuh telinga pun ya enggak masalah. Khawatir nih nanti basuh telinga malah airnya masuk ke dalam telinga malah batal. Walaupun enggak sengaja tetap batal puasanya. Oke, berarti langsung aja bahas Ramadan kayak gitu nih. Tadi kita udah bahas singgung-singgung tadi batal atau enggak batal nih gitu ya. Atau kita mau mulai dari niat dulu atau apa? Ya, boleh dari niat ya. Innamal a'malu binniyat ya, sebaiknya ya. Jadi harus bahas niat dulu. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu kan yang kita tahu lah ya, habis kebiasaan di masyarakat itu ya khususnya di Pontianak itu ya ada masjid-masjid yang setelah sholat tarawih itu baca niat dia, habis doa terus baca niatnya. Nah itu sama Odin, itu kan ada kan? Nah itu gimana sih ini status hukum atau hukum niat puasa Ramadan ini gitu? Nah siapa mau jawab nih? Ya Mas Vicky. Ustaz Adim dulu. Atau boleh niatnya tuh satu kali cukup untuk 1 bulan gitu. Antum mau tanya dulu. Oke, nah saya kasihkan ya, sila. Sila Ustaz Adim dulu. Nanti abang ada kayak ini. Oh, iya. Masalah niat puasa itu termasuk ke dalam rukun puasa ya. Jadi wajib kita berniat ketika ingin melaksanakan puasa Ramadan. Jadi tidak boleh kita puasa Ramadan tanpa niat, itu tidak boleh. Maka tidak sah puasa kita. Karena itu termasuk dalam rukun. Dalam hal ibadah wajib, ketika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut akan menjadi batal. Perbedaan pendapat antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu setiap malam itu kita wajib meniatkan diri kita untuk puasa di esok harinya. Jadi tidak boleh kita niatnya cuma sekali, tapi tiap malam. Karena kita di Indonesia ini mazhab Imam Syafi'i, maka setiap ba'da sholat tarawih, nah ini sama-sama semuanya baca niat. Setiap malam itu kan berlaku setiap malam. Nah, jangan sampai
kita ndak ada niat sama sekali pada malam itu. Nah, hitung malamnya kapan ya? Mulai dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Berarti kalau misalnya malam ndak ada niat, tapi pas sahur aja niatnya, maka tetap sah. Nah, batasnya adalah jangan sampai kita ndak ada niat sebelum masuknya waktu sholat subuh. Nah, kalau udah masuk waktu sholat subuh sedangkan kita ndak ada berniat untuk berpuasa, maka itu ndak boleh, ndak sah puasanya. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh kita berniat setelah sholat subuh. Misal kita bangun pagi, sholat subuh, kemudian sampai jam 7 kita sholat duha, ternyata kita belum ada makan apa-apa nih. Nah, belum ada minum, belum ada makan apa-apa. Kemudian kita langsung niatkan mau puasa Senin hari itu, maka boleh. Atau mau puasa, Berarti itu bedanya puasa wajib dan ya sunnah. puasa wajib sama puasa sunnah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat Imam Malik, eh, niat puasa itu cukup sekali saja, yaitu di awal Ramadan. Dengan niat apa? Dengan niat ingin puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Udah. Walaupun malam besoknya tidak niat lagi, maka sudah terhitung niat di awal Ramadan tadi. Oke. Nah, niat itu bisa berupa dilafazkan, pakai bahasa Arab juga boleh, yang seperti umum yang kita ketahui ya kan, yang kita belajar dari kecil. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Itu yang udah semua orang di Indonesia pasti pakai niat itu. Nah, pakai niat itu juga boleh. Itu- Niat dalam hati juga boleh. Itu Niat yang pakai Indonesia juga boleh. Oke. Ya, saya besok mau niat puasa Ramadan. Udah selesai boleh. Penting ada niat ya. Ya, niat. Oke, jangan sampai tidak ada niat sama sekali. Ya, tidur langsung bangun puasa. Nah, enggak bisa lah. Bangunnya malah setelah subuh misalnya, enggak bisa. Kecuali sebelum subuh niat bisa. Oke, ini kan ini masih bahas niat kita ya, masih niat. Atau ini tadi mau ngomong? Ya. Boleh ditambahkan Ustaz Adim. Atau lanjut dulu? Oke, lanjut dulu. Masih bahas niat nih kayaknya, bahas niat. Nanti misalnya orang yang misalnya ketiduran nih, terus malamnya dia sholat tarawih. Intinya tuh di hari itu tuh, misalnya hari ini hari apa nih? Hari apa ya? Hari ini hari Selasa ya? Selasa. Selasa. Misalnya hari ini hari Selasa. Dia tuh kerja full dari pagi sampai lah malam gitu di bulan puasa, terus habis sholat Isya tuh langsung tidur gitu, ketiduran bahkan bisa disebut ketiduran gitu. Akhirnya enggak tarawih. Bahkan bangunnya tuh setelah azan subuh gitu. Nah, itu gimana? Apa namanya? Status puasanya nanti gitu. Ataukah apakah dikodok atau gimana gitu ya. Ya kan pasti akan nyampe kasus kayak gitu kan. Ya. Nah, secara hukum dalam mazhab Syafi'i, kita ketiduran ataupun setelah badai isya tidur tanpa berpikir akan puasa besok. Nah, kecuali misalnya dia berpikir aja nih, terlintas dalam pikirannya, terlintas dalam hatinya, dia puasa besok, dia nak puasa Ramadan besok. Walaupun tidak diniatkan nawaitu shauma ghadin, tapi dia terlintas besoknya aku nih puasa, besoknya aku puasa Ramadan. Kemudian dia tertidur, bangun udah azan subuh. Nah, maka dia masih terhitung bisa puasa. Iya. Nah, tapi kalau tidak ada terlintas besok tuh mau puasa, tidak ada keinginan mau puasa atau bahkan tidak kepikiran besok tuh puasa, bangun udah ada subuh ataupun pas sholat subuh, pas azan subuh, nah maka tidak terhitung dia puasa. Jadi tidak sama, maka akhirnya ya dia dikodok nantinya puasa tersebut. iya. Ada juga saran dari beberapa asatidz ataupun ulama, kalau seandainya masuk bulan Ramadan kita pakai 2 niat sekaligus. Oh iya, aman ya. Pertama pakai Aman, niatnya insyaallah. Imam Syafi'i, ya malam ini kita niat besok mau puasa. Kemudian pakai niat Imam Malik sebagai kehati-hatian, yang takut kita ketiduran, tidak ada niat sama sekali, Oke. malah bangunnya pas waktu subuh udah kelewatan gitu. Oh, ini dicatat nih, bagus nih, dicatat. Maka dapat niatnya itu apa? Niat Imam Syafi'i, niat Imam Malik. Niat Imam Syafi'i untuk setiap malamnya kita pakai. Kemudian niat yang ikut Imam Malik 1 bulan penuh. Jadi cukup sekali aja kita niat nih di awal Ramadan, saya mau puasa Ramadan penuh karena Allah Ta'ala. Udah, walaupun besoknya kita tidak ada niat lagi ataupun lusa kita tidak ada niat lagi, nah, selama kita menjalankan puasa itu udah terkatakan sah. Oke. Oh, mantap. Main. Itu niat. Terus masih ada berhubungan tadi itu. Kan masih ini ya, berhubungan dengan ini ya. Jadi sebelum beranjak ke tema lain, masih berhubungan dengan niat.
Bukan. Maksudnya berhubungan dengan waktu subuh tadi itu. Kalau isya kan kita tahu ya, batas waktu isya kan tahu. Subuhnya nih kita ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Waktu subuh itu kapan? Maksudnya batas makan nih. Masih boleh makan nih. Kan tadi itu misalnya ketiduran, bangun-bangun orang udah imsak misalnya. Imsak tuh apa gitu. Kan bisa apa bahasin dulu lah kayaknya. Mungkin Ustaz Adim, Oh, sila. Coba sini ke sini. Oh, bebas. Giliran. Oke, makasih. Ya, jadi batas boleh sahur ya. Betul lah. Batas boleh makan. Jadi batas boleh sahur itu apa ya, hadisnya ini ya, sampai yang benang merah benang hitam itu apa? Mega merah. Mega merah. Atau terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Nah, cuman ada sebuah hadis yang mengatakan gitu kan, ketika istrinya Rasulullah tuh sahur kayak gitu kan, kemudian azan gitu kan. Nah, lalu Rasulullah bilang kan ke istrinya ini, ya, lanjutkan ya makan, habiskan makanan yang ada di genggamanmu. Nah, ini ada kemudian beberapa pendapat yang mengatakan bahwa batasnya waktu sahur itu adalah ketika azan subuh. Nah, cuma kan ada beberapa lagi beberapa lagi ulama yang kemudian menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan azan di situ adalah azan pertama. Nah, karena pada zaman Rasulullah itu ada 2 azan pada saat subuh ya. Yaitu azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum dan juga Bilal bin Rabah. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah azannya Abdullah bin Maktum. Nah, yang itu kemudian sholat untuk tahajud kayaknya. Nah, kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan azannya di situ adalah azannya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dari pendapat ini mengatakan bahwa ketika sholat subuh yang untuk waktu subuh itu, maka udah tidak boleh lagi makan. Nah, kayak gitu. Maka harus kalau masih di mulut ya dimuntahkan lah berarti kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya masih karena biasanya ada beberapa daerah yang masih azan 2 kali tuh. Nah, contohnya daerah Sambas tuh kemarin azan sampai 2 kali. Iya. 2 kali. Udah pernah guys. Tahu kemarin sama saya- mana tuh. Kemarin saya di Sambas kan dengan azan tuh 2 kali kan. Nah, ada azan jam 3 kan, bingung saya. Oh, Punya itu azan. orang lupa kali. Enggak, Enggak. kayak memang ada azan untuk ada tahajud. Buat Tahajud. bangun dulu. Bangun dulu. Kan orang kan mungkin pas tengah azan tuh langsung langsung gitu. biasa. Ada jedanya dulu. Pertama, azan buat bangun aja. Manggil Iya. orang buat bangun. Manggil orang buat bangun. Terus azan keduanya bawa Nah, itu manggil sholat. untuk subuh kan. Sama kayak sholat Jumat. Iya, kayak itu. Iya. Nah, jadi batas waktunya itu adalah waktu subuh. Cuman bagusnya di Indonesia itu ada sistem namanya imsak. Nah, itu apa tuh imsak Nah, tuh? imsak itu kan dia kalau biasanya itu 10 menit sebelum subuh. Nah, itu orang udah teriak-teriak imsak gitu kan. Nah, jadi itu semacam peringatan ya bahwa bentar lagi mau subuh, berhenti makan. Nah, kayak itu. Cuman beberapa masyarakat menafsirkan pas imsak itu yang tidak boleh makan. Iya. kayak Saya itu. juga gitu dulu. Nah, ini sebenarnya bagus untuk sebagai peringatan gitu kan. Cuma yang perlu kita luruskan adalah imsak itu ya cuman peringatan aja. Nah, bukan nggak boleh makan lagi bukan ya. nggak boleh makan lagi. Batas waktunya adalah subuh. Nah, cuman untuk berjaga-jaga, dibikinlah kita hendaknya berhenti makan tuh ketika imsak. Nah, kayak gitu. Itu paling bagus lah tuh budaya Nah, Indonesia. budaya itu yang bagus tuh ya. Sebagai bentuk kehati-hatian juga. Kehati-hatian. Kalau tidak ada imsak kan nanti orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. betul. Sedangkan nasi masih penuh di dalam mulutnya kan sayang kalau dibuang. Betul. Nah, imsak dengan saum ya puasa atau bahasa lainnya siam itu sebenarnya makna bahasanya sama. Iya. Artinya menahan. Jadi ketika udah masuk waktu azan subuh, nah itu dibilang lah kata dengan mulainya saum, mulainya kita menahan tadi daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Maka bahasa ini nih bahasa budayanya tuh imsak supaya kita nahan diri untuk jangan makan lagi. Nah, khawatir nanti kalau udah
masuk waktu subuh, azan subuh, malah kita kebablasan. Nah, ini kan kalau orang makan kan nggak mungkin sambil lihat jam. Iya, betul. Tahu-tahu udah azan, nah kan malah buat sulit umat. Maka diimsak buat mudahkan umat. Iya. Ya enggak mungkin orang makan tuh sambil lihat jam. Maksudnya pasti dia lihat makanannya kan. Lihat jam tuh. Dia salah ambil lah. Iya, iya, betul. Ada. Jadi itu intinya batasnya itu azan subuh. Nah, azan subuh. Ah, itu azan subuhnya tunggu azannya selesai atau gimana? Nah, itu siapa mau jawab tuh? Ah, itu mau tanya tuh. Ah, jadi gimana misalnya? Kalau azannya masih berkumandang apakah masih boleh makan atau gimana? Nah, Ada sini situ. Kalau udah azan subuh itu ketika takbir Allahu Akbar, nah itu udah enggak boleh oh, makan lagi. oke, Ketika masuknya sebenarnya terhitung tidak boleh makan lagi itu dari masuknya atau terbitnya fajar. Nah, Fajar. kalau azan ini kan fajar. Nah, terbitnya fajar. Kalau azan ini kan tergantung muazinnya. Kadang ada muazin yang cepat, itu kan kita masuk waktunya langsung azan. Iya, Ada yang 1 menit kemudian azan. Ada yang bawa sampai masjid wudhu dulu, habis 3 menit gitu kan, baru di azan gitu. Nah, alangkah baiknya ya kita bisa ngelihat jadwal waktu subuh, waktu fajarnya kapan. Nah, fajar tuh nama lain subuh juga sama. Misal waktu subuh 4.15, nah, berarti setelah waktu itu tuh kita udah jangan sampai lagi makan. Nah, berarti 4.14 tuh udah paling darurat dah tuh. Karena kan ada imsak, nah, jadi sebelum imsak tuh udah enggak makan lagi. Jadi ketika udah azan atau ketika masuk waktu fajar udah enggak boleh makan lagi. Kalau makan apa hukumnya? Ya batal puasanya. Maka dikodok nanti kalau batal. Ya, kodok. Gini loh tadi. Nah, ini tambah lagi nih. Kodok tuh apa sih kodok tuh? Kodok tuh apa? Kodok tuh bukan kata ya. Iya, apa-apa. Kodok tuh apa maksudnya? Kodok tuh mengganti. Ganti. Ya, bahasanya mengganti. Oh, bayar ya? Bukan, beda ya bayar ya? Ya, bayar tuh beda lagi. Iya. Nah, kodok itu mengganti sesuatu yang tidak kita tunaikan. Contohnya Yang puasa itu kan ditunaikan yang wajib. wajib ya. Nah, puasa itu kan di bulan Ramadan wajib, maka harus ditunaikan. Ketika kita tidak menunaikannya, maka kita kodok. Dan kodok ini adalah kita melakukan puasa tersebut di waktu yang berbeda. Kayak misalnya kita sholat nih, kita tidak sholat zuhur, nah, kita tidak mengajarkan sholat zuhur, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka wajib bagi kita mengkodoknya, menggantinya. Nah, karena setiap kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, terutama pada rukun Islam itu wajib kita ganti, terutama dalam hal sholat, puasa. Nah, itu 2 hal itu. Ketika kita tidak melaksanakannya, maka diwajibkan buat mengkodok. Agar apa? Agar tergugurnya dosa. Jadi kalau kita tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan sholat, ya berdosa kita. Kapan dosa itu bisa dikatakan diampunkan dan hilang? Ya ketika kita mengkodoknya. Kalau kita tidak mengkodoknya, berarti kita belum bertobat, berarti masih mengerjakan hal yang sama juga. Ya, tidak puasa, tidak sholat, kayak gitu. Ya, oke. Lanjut. Oke. Tadi udah bahas niat, kita bahas niat tadi. Kemudian nyambunglah ke sahur tadi itu ya, batasan waktunya. Apa-apa tadi itu lagi ya. Itulah dia. Terus habis ini kita bahas hal-hal yang mungkin bisa membatalkan ketika puasa gitu. Ketika puasa itu apa yang bisa membatalkan? Apakah yang pernah saya dengar tuh ini, kita nggak boleh berendam lama-lama dalam air itu. Waktu kecil lah ya, waktu kecil. Nah, itu gimana? Siapa dulu? Nah, kalau kita lagi puasa itu sebenarnya makruh untuk berenang. Berenang makruh. Nah, kenapa? Ada 2 alasan. Pertama, ketika kita berenang itu khawatir air masuk ke dalam rongga yang ada dalam tubuh kita, al-jauf. Bisa al-jauf itu bukan cuman yang bagian atas kayak hidung, telinga ataupun mulut, tapi bisa juga dubur kita maksudnya. Nanti dua keluarnya kotoran dalam tubuh kita itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Misal kita berenang nih, terus pas berenang itu misal kita buang angin sampai bunyi glubuk gitu dalam air itu kan berarti kan air masuk. Masuk. Nah, Iya. ketika air masuk itu maka batal puasa kita. Karena enggak boleh ada
Oh iya, sesuatu betul, apapun masuk dalam al-jauf tadi, dalam rongga tubuh kita, baik itu yang di atas ya kan, kayak telinga, hidung, mulut, atau yang di bawah. Nah, dua jalur ini, jalur kita buang hadas gitu. Itu yang bisa batalkan ya. Iya. Intinya masuk ke dalam al-jauf itu tadi. Ya, maka Hal-hal enggak yang boleh bisa kita Itu apa yang enggak boleh masuk tuh, maksudnya cuma air ke ataukah makanan kan jelas enggak boleh kan? air kan juga Ini nih gitu soal. Kalau misalnya kayak cebok gitu kan, itu kan perlu tangan buat memasukinya kan gitu, membersihkannya. Itu gimana tuh? kalau cebok kan enggak sampai masuk ini, masuk bagian ke dalam juga. Oh. Nah, biasanya kan apa? Ya, biasanya kan kalau kita dalam air, nah kan sifat air itu kan mudah masuk. Dia menekan, dia tekan. Jadi kalau misalnya kita buang air, masuk airnya ke dalam, tapi kan kalau kita misalnya lagi bersuci itu kan cuma menyiramnya. Nah, beda kondisi. Yang satu menyiram, yang satu tergenang semuanya dalam air gitu. Kan berenang kan nggak mungkin orang cuman di atasnya, nggak mungkin, pasti langsung tenggelamkan semuanya. Ya. Nah, apalagi kalau seandainya kita berenang sambil nyelam, udah air itu masuk ke dalam telinga ya. Apalagi yang sampai masuk ke dalam hidung, itu batal puasanya. Nah, termasuk kayak mengorek kuping, ngorek hidung misalnya gitu. Kalau seandainya bagian luarnya enggak. Oh, enggak. Tapi sampai bagian dalam, Sampai ke otak itu. nah itu nggak masuk di akal. Jika yang nonton ini SpongeBob. SpongeBob kan tembus itu. Nah, jadi kalau misalnya tembus sampai ke otak ya batal lah puasanya. Misal masukkan apa gitu dari telinga. Tapi kalau bagian luarnya saja atau bagian yang kalau misalnya kita Kalau pakai cotton bud gitu, nah, kalau pakai cotton bud itu enggak. ya buat inilah, buat bersihin kan gitu kan. Enggak batal. Udah batal. Nah, kecuali sampai masuk bagian dalam sekali. Ya kan nanti kan telinga itu kan ada, kalau kita lihat anatomi telinga itu kan ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian dalam itu yang enggak boleh. Yang sampai ke rumah siput. Nah, itu udah jauh. Rumah siput tuh. Kok bisa orang ngorek telinga sampai ke dalam gitu. Kalau bagian besi bagian luar ya enggak masalah, tapi jangan sampai misalnya kita kan biasa pakai baby oil tuh. Iya. Nah, baby oilnya masuk sampai bagian dalam gitu kan. Nah, itu jangan. Tapi kalau cuma dioleskan cotton bud, kemudian kita bersihkan aja bagian ini, enggak masalah. Nah, cuman ya perlu kehati-hatian. Maka alangkah baiknya kalau di bulan Ramadan hindari hal-hal yang mungkin ya, bukan hal yang membatalkan saja, hal yang mungkin membatalkan puasa. Contohnya kayak kumur-kumur, istinsyak, ataupun membersihkan telinga, ataupun juga berenang ya. Kita buat menjaga hal-hal yang akan membatalkan puasa. Karena kalau puasanya kita kodok itu kan nilai pahalanya juga pasti berkurang. Iya. Asalnya kita manfaatkan sebaik mungkin 30 hari itu full kita jaga dari hal-hal yang makruh ya. Bukan hal yang membatalkan saja, hal yang makruh tadi. Dalam hal puasa contohnya kayak di luar Ramadan bersiwak itu sunnah. Tapi kalau dalam Ramadan makruh. Kenapa? Karena khawatirnya bercampur gitu. Bercampur dengan air liur kita telan air liur kita malah batal. Nah, itu juga termasuk tuh air liur tuh. Nelan air liur itu batal atau enggak? Nah, kalau nelan air liur itu ada dua kondisi. Kalau seandainya masih di dalam mulut, kita telan, mau kita kumpulkan sebanyak apapun enggak batal. Nah, tapi yang enggak boleh itu ketika air liurnya berada di luar. Misalnya air liur udah keluar nih, udah sampai ke bibir kita. Kemudian kita hirup lagi. Nah, masuk sampai kita telan, nah itu batal. Atau misalnya lidah kita keluarkan nih. Lidah kita keluarkan, kemudian kita ke bibir kita lah kayak biasa kan. Misalnya kayak gini, itu kan air liur kan bercampur dengan bagian luar ini, bagian luar mulut. Kemudian kita telan maka batal puasanya. Tapi kalau bagian dalam enggak, walaupun kita enggak masalah. Ya kan, misal kita kumpulkan, tapi enggak mungkin lah orang bisa mengumpulkan air liur dalam jumlah besar sedangkan dia sendiri puasa. Kecuali orang tuh banyak minum baru jumlah air liurnya banyak. Iya. Kan enggak mungkin orang bisa minum air liur juga. Tapi bagian luarnya yang batal. Kalau bagian dalam ya enggak batal. Karena enggak mungkin kita puasa tanpa nelan air liur, sedangkan air liur itu berfungsi sekali buat melancarkan tenggorokan kita, kerongkongan kita. Kan kalau enggak boleh nelan air liur macam mana? Enak enggak puasanya? Sebenarnya puasa kita enak sebenarnya. Iya sih, masuk akal juga sih. Ya. Tapi kan kalau kita puasa
ndak bisa nelan air liur. Nah, itu kan sebenarnya ndak ada juga larangan. Oke. Terus apa lagi yang batalkan puasa? Makan ya, makan Makan jelas lah. Ya, makan minum ya, Makan. sengaja. Menghayal makan boleh ndak? Ini masalah menghayal aja kan. Oke. Yang ndak boleh itu misalnya menghayal sesuatu yang membangkitkan syahwat, kemudian keluar itunya lah. Nah, sampai mengharuskan dia mandi wajib, maka batal puasanya. Tapi kalau yang hayal sampai ndak keluar ndak masalah. Tapi Kalau berkurang lah nilai mimpi basah pahalanya. misalnya, mimpi basah di siang hari, Mimpi basah di siang hari ketika itu ndak disengaja, nggak sengaja. misalnya tidur, kemudian mimpi basah keluar, ya ndak batal Nggak batal. puasanya. Karena ndak disengaja. Kecuali dia sengaja nih menghayal, misalnya menghayal perempuan gitu kan, kemudian keluar. Dia sadar, dia mau gitu, maka batal puasanya. Atau misalnya suami istri sengaja jima misalnya di siang hari Ramadan, maka dia batal puasanya dan harus bayar kafarat. Wah, itu beratnya tuh, bayar kafarat. Kafarat. Ya. Dan itu kalau misalnya itu tuh tentang kafarat tadi itu yang jima tadi tuh. Seandainya lah misalnya suami istri ini sepakat tidak puasa pada hari itu. Tapi dia dan dia berjima di siang hari tetap kena kafarat. Tetap kena kafarat. Hukumnya bukan untuk yang berpuasa, tapi di bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan. Nah, jima di siang bulan Ramadan. Kalau malam boleh enggak? Boleh. Boleh lah, kan enggak salah. Tapi kalau di belum puasanya, pas waktu puasanya enggak boleh. Oke. Malah nambah dosa dia. Udahlah tak puasa. Sengaja gitu. Walaupun udah halal ya kan, suami istri udah halal gitu. Maka harus bayar kafarat. Ya. Terus Tahu kafaratnya apa? Terus kalau merokok Merokok batal lah jelas. batal. Tapi kan dia asap ya, bukan makan atau minum. Tapi kan air liurnya udah bercampur dengan Oh iya. batang rokoknya. Oke. Artinya kapan sesuatu itu batal atau endaknya puasa kita? Ketika air liur kita bercampur dengan sesuatu yang di luar mulut kita, maka batal. Oke. Nah, misal kita nih ngulum tangan aja, tangan kita ngulum gini, batal puasa. Karena bercampur air liurnya dengan bagian tangan. Oke. Karena kan tangan kan bisa bercampur dengan kayak debu, kayak lainnya. Kuah rendang ya. Nah. Itu rokok apa pakai vape apa kebatal, vape juga batal. Iya, sudah. Tadi itu apa kafaratnya yang bagi orang berjima tuh? Nah, itu dia ada 3 pilihan. Yang pertama, kalau seandainya dia jima di bulan Ramadan di siang harinya, maka setelah itu dia harus bayar kafarat berpuasa selama 2 bulan. Oke. Nah, ini 2 bulan. 2 bulan. Kalau Betul nggak nih? betul. Kalau Saya nggak tahan lupa gimana? nih. Nah, 2 bulan. 2 bulan. Kalau nggak tahan gimana? Kalau nggak bisa pilih ini ada pilihan lain. Pilihan lain. Nah, 2 bulan. Kalau nggak bisa 2 bulan, berarti ganti dengan ngasih makan 30 orang fakir miskin. Oke. Nah, 30 orang. Kasih makan 30 orang fakir miskin. Tuh. Pilihan ketiga, saya lupa. Apa fakir miskin? Yang pertama membebas apa? Yang pertama Membebaskan budak ya. Bebaskan budak. Kan budak enggak ada sekarang. Ya. 10 ya. Jadi 3 ya. Pertama puasa 60 hari. 2 bulan. 2 bulan 60 hari. Nah, kemudian kalau tidak mampu memberi makan orang miskin 60 orang. Oh, 60 ya. 60. Salah. Nah, kemudian baru membebaskan budak. Budak. Budaknya berapa? 10 atau 1 ya? Enggak tahu sih. Lupa juga. 1 ya kayaknya. Nah, kayak gitu. Besar tuh kafaratnya tuh. Tapi bagi orang yang berduit Bagi orang berduit tunggu sampai malam gitu, Pak. Iya. Jangan siang-siang enggak. Kan malam aja. Oke. Terus apa lagi yang batalkan puasa? Pingsan? Pingsan enggak lah batal puasa. Enggak batal. Enggak batal puasa. Kalau dia sengaja pingsan Ya, sengaja pingsan juga enggak batal puasa. Oh gitu. Ya kan pingsan emang apa salah dengan orang pingsan? Ya bisa Kan kayak misalnya kita sengaja tidur puasa, kita tidur pas di bulan puasa sengaja kan enggak batal puasa. Kalau pingsannya ya mau karena sengaja atau enggak sengaja ya enggak batal puasa. Oke. Kalau ini pacaran batal apa sih? Pacaran ya puasanya sah kalau orang pacaran. Nah, yang pacaran pun
ya enggak ada membuat hal bisa membatalkan puasa. Ya enggak ada. Enggak batalkan kan? Enggak Cuma batal pahalanya puasa. berkurang. Pahalanya kurang lah. Seberapa persen? Puasanya sah. Berapa persen? Puasanya sah, ya pacaran juga sah. Puasa itu sah dapat apa? Menggugurkan kewajiban. Nah, pacaran juga sah dapatkan dosanya. Dia Tapi ingat menggugurkan kalau di pahala bulan ya. Ramadan, di bulan Ramadan itu pertama kalau dari segi Ramadan sendiri itu kan dari kata ar-ramad, artinya asyiddatul har, sangat panas. Nah, karena masyarakat Arab saat itu bingung nih mau ngasih nama bulan ke-9 mereka apa, maka mereka kasih sesuai dengan keadaan saat itu yang sangat syiddatul har, sangat panas dengan kata Ramadan. Nah, itu kan penafsiran dari situ. Sama juga maksud penafsirannya adalah membakar dosa-dosa kita. Karena setiap amalan ataupun perbuatan dosa di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Bukan hanya puasanya saja atau bukan hanya sekedar amal baiknya saja yang dilipat gandakan, dosanya juga dilipat gandakan. Kalau di bulan haram, kalau di riwayat itu di bulan haram itu dikali lipatkan 2 kali lipat. Bulan haram itu kan ada Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, itu kalau kita buat amalan baik ataupun amalan buruk tuh dikalikan 2 kali lipat. Tapi kalau di bulan Ramadan 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita ngerjakan itu dapat 10 kali lipat, bahkan lebih. Tergantung niat, ya. keikhlasan tadi. Niat Bahkan, lagi ya. bahkan kalau kita ngerjakan daripada amalan yang wajib di bulan puasa kayak sholat fardu, ya kan? Nah, kayak hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bakti sama orang tua, maka itu dilipatkan 70 kali lipat. Itu kan sering dalam Al-Qur'an juga disebutkan sampai 70 kali lipat daripada amal baik kita. Nah, begitu juga dosa yang tidak sengaja saja bisa dilipat gandakan, apalagi yang sengaja, apalagi yang terencana, apalagi yang dikhususkan. Nah, itu lebih parah lagi itu. Udahlah terencana, sengaja, dikhususkan lagi. Nggak mau dia buat dosa di bulan lain misalnya, dia sengaja mau di bulan Ramadan, direncanakannya di bulan Ramadan. Nah, itu dosanya nauzubillah min dzalik. Pasti berlipat ganda. Ngomong nggak? Ngomong nggak? Nah, terus kan biasa ada ungkapan tuh, ada hadis apa namanya? Kalau Ramadan tuh setan tuh diikat. Oke. Oh, setan ikat. Berarti gimana tuh? Siapa yang nanya saya? Saya enggak jawab. Udah sini yuk, Pengumar. Nah, kalau di bulan Ramadan itu kan sering kita dengar kaidah bahwasannya di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka semuanya, seluas-luasnya. Kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan itu diikat, dibelenggu. Nah, untuk apa? Untuk tidak mengganggu kita manusia hamba Allah, terutama yang muslim, dalam mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan. Nah, itu kalau masalah apa kebenar setan itu dibelenggu atau tidak, wallahu alam saya kurang tahu. Karena saya tidak bisa lihat jin ya kan. Kecuali saya bisa lihat jin, oh itu ada jin yang kena ikat dimasuk dalam neraka ya. Kecuali saya khasyab itu kan bisa ngelihat hal itu gitu. Misalnya kan saya tidak tahu, tapi kan ini sebagai bentuk menunjukkan bahwasanya sepenting itu Ramadan. Ramadan itu sepenting itu, bahwasanya bulan ini dikhususkan oleh Allah untuk kita agar kita benar-benar fokus dalam beribadah. Jadi kita tidak mikir lagi setan yang goda kita. Bayangannya kan, oh setan udah diikat, berarti kita harus ikhtiar nih, tidak ada yang goda kita gitu. Berarti kalau dia masih maksiat berarti dia setan. Nah, dia setannya, karena kan setan kan siapa tahu ada setan misalnya. Minal jin nati wan nas kan. Setan kan bisa dari manusia, bisa juga berarti dari setan jin. mungkin sifat ya, lebih tepatnya sifat ya, bukan itu yang langsung. Nah, setan itu sifat orang yang suka menghasut kepada hal-hal yang buruk itu namanya syaitan. Oh, itu yang enggak diikat tuh kayaknya. Nah, itu yang diikat tuh, manusia kan susah diikat. Bahkan diikat dengan akidah. Akidah itu kan nama bahasanya kan aslinya ikatan. Diikat dengan akidah aja enggak bisa. Itulah manusia. Tapi saya tadi pagi itu ada dengar kajian sedikit lah ya tentang terkait ini nih yang diikat setan nih. Nantinya setan ada memang pendapat ulama, saya lupa namanya. Setan-setan yang besar tuh diikat, yang kecil-kecil tuh ada masih lepas gitu. Nah, setan kecilnya siapa? Nah, itu kan dijelaskan coba manusia lah. gitu ya.
Ya, sebenarnya yang menjadi sebab manusia lebih cenderung berbuat maksiat itu bukan setan, tapi nafsu. Iya. Yang Iya, membuat iya, iya. manusia itu cenderung berbuat maksiat bukan faktor utamanya setan, tapi faktor utamanya dari nafsu. Jadi siapa yang bisa mengalahkan nafsunya, maka walaupun setan sebesar apapun menggodanya, Iya, iya, tidak iya. akan ngaruh. Tapi kalau nafsu mengalahkan dia, mau ada setan atau tidak ada setan tetap dia maksiat. Iya, betul. Nah, jadi standar orang bisa berbuat baik atau buruk sebenarnya tergantung dari nafsunya. Cuman setan itu yang membangkitkan kadang. Iya, dorongan apa namanya? Bisikan kan. Ya, bisikan, dorongan. Nah, kadang ada dorongan yang kita sebenarnya tahu itu bisikan setan. Tapi kadang karena enaknya, karena nyamannya, karena nyamannya itu ya kita ambil. Kan semua orang pasti mikirnya maksiat tuh lebih enak daripada ibadah. Kenapa? Karena dia sering buat maksiat, makanya nikmat maksiat tuh enak. Tapi kalau orang yang sering nikmat ibadah, Ya. malah mikirnya ya enakan ibadah gitu kan, Nyambung ke ini tenang, sih kayak. tentram gitu. Nyambung ke ini juga sih. Self control orang beda-beda juga Iya. ya. Apa namanya? Daya kontrol orang tuh beda-beda juga itu. Jadi Sesuai penyebab dengan utama nafsu tingkat lagi. keimanan. Jadi Iya. makanya bulan puasa ini adalah momen yang sebenarnya itu sayang banget untuk dilewatkan gitu. Kalau kita tidak betul-betul melatih itu gitu. Iya, belum tentu kita ketemu lagi tahun depan dengan Ramadan kan. Iya. Maka manfaatkan Ramadan yang sekarang. Jangan tunggu kata nanti. Orang yang bersiap Masih nggak itu tidak menunggu kata nanti. Orang bersiap itu mulai dari sekarang. Oke, mantap mantap. Kalau marah tuh enggak batalkan puasa ke? Misal meledak-ledak marahnya gitu. Marah Marah batalkan puasa enggak, enggak, Ustaz? atau ngurangi pahala? Kalau dikurangi berapa persen gitu? Ya. Kayak marah misalnya atau misalnya buat zolim. Ya. Jadi marah tuh mungkin Nyawit. marah itu dia secara fikih tidak membatalkan puasa ya. Nah, cuman dia itu lebih mengurangi pahala puasa gitu ya. Karena ya salah satu tujuan daripada puasa itu kan untuk mengendalikan hawa nafsu, termasuk nafsu amarah kan. Nah, jadi kalau kita marah makanya Nabi itu mengatakan gitu, ketika ada orang yang mau ngajak kelahi, ngajak berantem gitu kan, maka dibilang sungguhnya aku puasa. Nah, itu untuk meredam amarah. Nah, tapi kalau memang sudah apa bahasanya udah terlanjur gitu kan, kelepasan kayak gitu, maka secara fikih itu tidak membatalkan puasa. Nah, tapi secara pahala, nah itu mungkin akan berkurang. Nah, begitu. Bisa ngurangi pahala puasa ya. Mengurangi pahala puasa. Marah. Bisa oh ya tadi dalilnya mukul tuh ya. Oh, saya ada cerita sedikit lah ya. Saya lagi lah ngomong nih kayaknya. Apa itu? Dan ini ya bisa mungkin jadikan apa ya nanti ambil hikmahnya aja lah ya, ambil hikmahnya gitu. Misalnya ada orang yang datang ke kita nih marah-marah mau mukul dan segala macamnya, tapi kita puasa gitu. Jadi kita sebenarnya bisa kita tahan dulu gitu. Bisa tahan dengan cara sholat 2 rakaat, ambil wudhu, itu sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat tuh kita minta sama Allah, minta pertolongan, minta pukulan kita tuh dikuatkan gitu. Untuk pukul orang tadi. Bisa enggak tuh? Ambil ya lah hikmahnya. Agak gimana ini Kak kalau ini menurut ini Bang Umar? Marah tuh gimana? Batal puasa? Maksudnya pahalanya tuh maksudnya tadi kan pahala berkurang nih. Kita bahas pahala berkurang. Itu tadi saya tanya juga berapa persen dikurangnya enggak dijawab nih dua-duanya nih. Nah, kalau dalam keadaan marah atau zalim orang itu sebenarnya enggak batal puasa. Cuman kan ketika kita berpuasa kan kita mau mengumpulkan banyak pahala nih. Tapi kalau juga pahalanya meningkat, dosanya juga meningkat, ya berarti enggak akan ada bedanya gitu sama timbangan amal kita nanti. Misal pahalanya 10 nih, nanti dosa juga 10 ya seimbang dia. Tapi kalau kita fokus ke pahala saja, maka itu yang akan buat kita mudah dalam yaumul hisabnya. Nah, kalau jumlah ya. Nah, ini salah satu hal yang beda di dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an. Ketika memang disebutkan pahala kebaikan, itu kadang disebutkan jumlahnya sebagai bentuk motivasi kita, dorongan buat kita melakukannya. Mengerjakan sholat berjamaah di masjid dapat 27 derajat daripada sholat di rumah. Bahkan kalau misalnya nih kita sholat zuhur berjamaah dengan sholat zuhur sendiri, nah itu kan bedanya 25, ada yang bilang 27 ya kan. Nah, tergantung lah 25, 27 gitu. Walaupun kita mengerjakan sholat zuhur sebanyak 25 kali,
secara sendiri itu tidak akan bisa nyamakan sholat berjamaah kita satu kali. Maka sangat penting kita jaga sholat fardu secara jamaah. Kalau bisa cari orang buat berjamaah. Ya, walaupun orang itu udah berjamaah gimana ceritanya? Berjamaah lagi tidak apa-apa. Nah, itu tidak masalah karena berjamaah itu kan sunnah. Nah, kalau dia udah menunaikan kewajiban tidak apa-apa. Tapi kalau kita butuh jamaah walaupun dengan orang yang udah sholat supaya kita dapat jamaah, supaya kita dapat pahala jamaah itu diahsankan, dibaguskan kita berjamaah sama dia. Nah, kalau dosa, kenapa dosa itu tidak disebutkan nilainya? Karena yang dilihat dari dosa itu bukan jumlahnya, bukan takarannya, tapi kepada siapa kita berbuat dosa, itu kepada Allah SWT. Maka dalam pahala disebutkan jumlah untuk mendorong kita. Dalam hal dosa tidak disebutkan takaran dosa itu berapa persen atau berapa jumlahnya kalau kita buat dosa, berapa besarnya timbangannya kalau kita buat dosa, tidak disebutkan. Kenapa? Agar kita menjauhi dosa itu, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Baik itu dosa yang jumlahnya banyak hitungannya atau dalam jumlah yang kecil. Nah gitu, itu tujuannya. Maka tidak ada disebutkan dosa buat ini, misal zina dosanya sekian, misal mencuri dosanya sekian, tidak disebutkan. Kenapa? Agar kita menghindari semua dosa. Dikatakan takwa itu kan bukan seberapa banyak amal kita, ya, tapi dikatakan takwa itu seberapa bersih kita meninggalkan maksiat. Bersih ya. Kalau masih ada buat maksiat atau buat dosa, berarti kita belum dikatakan takwa. Takwa itu artinya kita terbendung dari hal dosa, dari hal haram. Itu baru dikatakan takwa, kayak gitu. Ya. Ya, makanya beberapa orang ulama dan tokoh itu mengatakan bahwa salah satu tanda puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika di luar Ramadan itu ada peningkatan kebaikan dalam diri kita. Nah, entah itu berupa bertambahnya amalan atau berkurangnya kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, kayak itu. Nah, gitu. Oke. Mantap. Udah bahas apa tadi tuh? Ramadan, niat, kodok juga udah, sahur, kemudian apa lagi? Hal-hal yang membatalkan puasa udah. Jadi kan kalau setelah puasa kan buka nih. Nah, buka nih. Ada istilah tuh war takjil ya. Takjil itu bahasa Arab atau bukan sih? Iya, bukan. Takjil tuh bahasa Arab ya? Jangan dikasih tahu. Saya pura-pura nanya nih, biar dijawab. Iya, saya Dikasih tahu. pernah dengar takjil tuh ya bahasa Arab. Cuma saya lupa kata dasarnya itu apa. Oh iya. Intinya tuh kayak ya intinya bukaan itu. Intinya ya pembatal atau apa gitu lah, pembukaan. Saya tahu war aja tahu. War Saya tahu war aja artinya. takjil. Iya. Nah, ya itu. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Masih bahasa ya maksudnya. Ini momen yang memang kan enggak setiap bulan tuh kayak gini gitu kan. Memang ini yang ditunggu-tunggu, makanya disebut war takjil tuh tadi. Sampai orang berebut-rebutan gitu, bahkan orang yang non muslim pun datang juga gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya syiar ya kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat tuh ini salah satu syiar juga gitu. Yang ada di bulan Ramadan ya, kalau saya lihat pribadi lah ya. Nah, itu contoh kecil ya yang bisa ada hikmah di balik Ramadan ini. Sebenarnya banyak ya, banyak sekali hikmah yang bisa diambil di bulan Ramadan ini gitu kan. Tapi untuk mendapatkan hikmah tadi itu memang enggak segampang itu gitu kan. Kok bahas itu ya? Nyambung sini ya. Oh gini jadi langsung ini ya. Masih mau takjil. Oke, sila ini Bang Umar. Ini berkenaan dengan berbuka lah pastinya kan, berbuka. Nah kadang tuh ada orang ya, terutama yang baru puasa nih atau yang anak-anak SMA atau SMP kan baru puasa tuh, baru benar-benar serius mau puasa. Kadangnya tuh di puasa hari pertama semua nak dibeli, ya enggak? Iya betul. Kalau udah war takjil semua nak dibeli. Ya bingke dibeli ya kan, es tuh habis dibeli borong semua makan tuh habis diambilnya semua. Hitung-hitungnya apa? Aku nih udah puasa seharian nih, berarti aku harus makan sejumlah aku makan ketika hari sebelum puasa. Kalau sebelum puasa makannya segini, belum puasa pun juga makan segini. Tapi habisnya di mana? Di sahur sama di buka. Maka banyak orang pas buka tuh tak bisa bergerak, tersandal. Bisa ya. Saking banyak dimakan. Kan ada gitu tuh. Pas sudah buka tuh, semuanya mau dimakan, semuanya kita pengen. Bahkan air putih pun terlihat nikmat, terlihat
enak gitu. Bahkan cuma TS ya gitu yang bisa kita jajan sekarang kan TS. Ya kayak biasa aja, tapi kalau udah bulan puasa TS itu wow. The beautiful. Beautiful. Paling enaknya itu minuman dah tuh Papa TS. pesan 3. Iya. Oke. Kalau udah buka tuh semuanya mau diambil sampai lupa kewajiban yang kita laksanakan setelah berbuka apa? Sholat. Maghrib. Kan sholat maghrib tuh tinggal. Oh Atau iya, enggak jangan sholat ini maghrib. banyak yang terjadi kalau kasusnya ini anak-anak muda ataupun ketika bukber tuh. Nah, tuh kadang bukber ya agendanya. Bukber ya. Nggak ada Jamaah tak sholat berjamaah tuh udah ada. Sholat ber tuh udah ada. tuh. Apa hukumnya? Sholatnya tada puasa ya sah enggak puasanya? Puasanya sah ya. Sholat dengan puasa kan beda beda jalur. Beda ibadahnya. jalur, Enggak satu keterkaitan. Jadi kalau mau puasa tapi enggak sholat ya enggak batal puasanya. Cuman dosanya, apalagi ninggalkan kewajiban. Ninggalkan kewajiban tuh dosanya besar. Ini berapa menit dari sini? Tahu gak saya? Ya, lumayan sih. 1 jam ada belum sih? Ada. Oke lah. Oke, itu tadi takjil ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa kalau bukber itu berikan waktu juga siapkan waktu juga untuk sholat berjamaah ya, karena puasa itu hukumnya wajib ya. Kemudian buka itu hukumnya apa? Buka puasa. Nah, buka puasa tuh wajib lah, masuk Wajib. rukun. Masuk rukun Masuk kecuali rukun, ya. sahur sunnah. Berarti buka puasa wajib juga. Nah, dan ingat Sholat juga kulu wajib. Kulu wasyrabu. kulu wasyrabu wala tusrifu. Tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan sampai tak bisa bergerak atau sampai muntah. Padahal kan ada tuh orang puasa banyak makan Iya, sampai mubazir. sampai air tuh rasa ada di tenggorokan gitu kan. Saking banyaknya minum, itu enggak baik. Malah yang kita seharusnya dapat pahala jadi dapat dosa. Jadi ikhwani sayatin. Nah, Innal mubadzirina kanu. Oke. Dah, habis salat maghrib, habis sholat takjil, buka puasa, habis itu salat maghrib. Nah, itu kan santai-santai sambil nunggu sholat sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini kalau udah capek nih kadang mau cari tempat nih yang mau cepat gitu. Yang orang 8 rakaat belum selesai, kita milih tempat yang 23 rakaat tapi yang cepat gitu. Rakaatnya banyak tapi cepat, bahkan melebihi cepatnya orang yang 8 rakaat itu gitu. 11 rakaat ya. 11 rakaat sama witir tuh tadi. Itu belum selesai, yang 23 udah selesai lah. Akhirnya dipilih yang 23 walaupun cepat itu kan sambil olahraga bakar lemak dan segala macamnya gitu. Dipilih. Itu gimana hukumnya atau gimana tips untuk sebaiknya yang kita pilih dalam tarawih? Imamnya kah atau apanya kah gitu? Atau mau promosi tempat silalah. Dah. Jadi yang perlu kita cari itu adalah yang secara rukun dan secara syarat tuh yang memenuhi, yaitu jadi bukan 11 rakaatnya, bukan 23 rakaatnya. Nah, itu mungkin nanti akan sesuai dengan inilah pilihan mazhabnya masing-masing lah begitu kan, atau pendapatnya masing-masing kayak gitu. Cuma yang paling utama bukan itunya. Yang paling utama itu adalah itu tadi antara rukun dengan syaratnya sholat itu apakah sah atau enggak. Nah, kayak gitu. Kalau kita lihat ternyata yang 23 rakaat ini lebih cepat tadi kan dari 8 rakaat ya, dan dia meninggalkan salah satu rukun. Nah, biasanya kan yang sering terjadi itu kan tumakninah yang ditinggalkan kayak gitu kan. Nah, itu juga perlu kita perhatikan karena kalau tumakninahnya tidak dikerjakan, tidak jadi tenang kayak gitu. Nah, itu bisa jadi membatalkan sholat karena rukunnya tidak terpenuhi kayak gitu. Maka ya nanti tinggal diukur apakah rukun itu terpenuhi atau enggak. Nah, itu patokannya harusnya kayak gitu, bukan jumlah rakaat. Nah, nanti bacaannya ya terserah mau bacaan yang pendek atau yang panjang kayak gitu. Ya, yang itu yang saya ingat masih terngiang-ngiang di kepala saya itu pas zaman waktu berapa tuh ya, yang masih bunyi-bunyi di kepala saya ini yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Itu Akbar. tiap tahun muncul tuh. Tiap tahun viral. muncul ya. Tiap tahun. Itu masih terngiang-ngiang di kepala saya itu, yang cepat banget tuh balap. Ya, kecepatan cahaya. Itu jelas ya enggak sah kayak gitu. Nah. Kenapa? Tumaninahnya enggak ada. Tumaninah itu ada jeda antara bacaan dengan gerakan rukun selanjutnya. Misal kayak sujud subhanarabbil a'la wa bihamdi.
Nah, ada jedanya yang paling minimal ya kadar subhanallah. Nah, baru naik. Jangan subhanallah bihamdi Allah akbar Allah akbar. Wah, itu udah enggak ada temanina. Allah Allah bagi gitu kan. Ada Di tuh. spamnya gitu. Ah, itu enggak. Ada tuh yang baca gini yang Lin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin itu. Nah, suruh gua. Baca Ismun Yasin. Nah, Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Minimalnya ya kata ulama, minimalnya malam Ramadan itu dihidupkan dengan yang pertama sholat isya berjamaah, yang kedua sholat subuh jamaah itu minimal. Walaupun tidak tarawih tidak masalah, itu udah dibilang menghidupkan malam di bulan Ramadan maupun di malam-malam mulia lainnya. Nah, terutama minimal itu minimal loh yang tidak bisa tarawih ataupun yang tidak kuat tarawih ataupun besok mau kerja jadi tidak bisa tarawih. Nah, maka minimal sholat isyaknya berjamaah, ya. Kemudian sholat subuh berjamaah. Udah itu dikatakan menghidupkan malam di bulan Ramadan. Kalau bisa tarawih silakan tarawih walaupun 2 rakaat tidak masalah. Nah, walaupun cuman 4 rakaat, walaupun ikut yang 8 rakaat, apalagi yang ikut 20 rakaat atau bahkan kita cari masjid yang paling lama selesainya itu lebih bagus. Kenapa? Karena jumlah pahala itu tergantung jumlah amal yang kita kerjakan. Semakin banyak, ya semakin banyak lah pahalanya. Misal jam 7 mulai, jam setengah 8 misal mulai sholat tarawih. Nah, di masjid ini selesainya setengah 9. Yang di masjid satunya selesai jam 10. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus selesai jam 10. Kenapa? Karena lebih banyak ibadahnya gitu. Tapi kalau dia cepat tidak sesuai dengan tumaninahnya, ya tidak juga. Harus sesuai rukunnya. Tapi kalau yang paling banyak, yang paling lama, nah itu yang paling bagus sebenarnya. Bukan yang paling cepat, apalagi yang sampai melanggar rukun ya. Tapi kalau yang bagusnya apa? Yang kita mudah, nyaman, mampu, dah itu. Itu paling bagus itu. Jangan kita maksakan, sampai satu. Ya ada tarawih itu yang di ini Masjid Arah Ayani itu saya lupa nama masjidnya. Nah, itu Jangan mereka satu malam tarawih Al-Mujahid kah itu? Ada. saya sih tak masuk merek. Oh iya. Satu tarawih itu 1 juz. Iya. Nah, itu ada satu tarawih 1 juz. Karena yang imam kan yang seorang hafiz kan. Iya, Tapi bacanya enggak pakai yang murattal bayati, itu penting itu nunggunya. Maksudnya yang kayak Biasa kayak aja, Syekh yang Sudais penting gitu sesuai kan. kaidah tajwid kayak gitu kan. Nah, itu udah standar lah kayak gitu. Nah, itu enak ya. Kalian kayak gitu. Nah, biasanya orang gitu tadi kan. Biasanya imam terjadwal ya, cuman secara tidak dipilih secara ini kan, karena kekurangan tenaga gitu ya, atau banyak yang orang tua kayak gitu. Nah, sehingga itu tadi, kualitas ibadahnya jadi berkurang. Nah, kayak itu. Nih catatan buat para ini takmir masjid. Harus cari imam yang membuat jamaah tuh betah di masjid. Ya. Masih nih. Masih. Cuma enggak aktif. Oke, saya udah ngantuk. Ini jam berapa sih? Jam Astagfirullahaladzim. 11 kurang. Saya kayaknya belum ngopi nih. Nih ngopi. Ini udah. Oke. Ini tadi sholat tarawih. Apa lagi yang mau kita bahas di sholat tarawih? Tunggu dulu. Apa yang unik biasanya di sholat tarawih itu nggak ada sih biasanya sebenarnya. Nggak sholat tarawih pun sebenarnya kan hukumnya sunnah ya kan? Iya. Kalau sunnah kan, tapi kita juga nggak boleh meremehkan sunnah ya. Catatan juga gitu, gara-gara sunnah nih dibilang sama Bang Farid gitu kan, nggak mau sholat. Yang penting puasa. Yang penting puasa. Yang wajib tuh selesaikan loh yang wajib. Mau nambah sunnah itu silakan sebanyak-banyaknya di bulan puasa, karena memang pahala kan dilipat gandakan kan. Itu satu hal. Oke, satu hal. Nggak, bukan itu bukan kata-kata. Oh iya. Kan ada orang dia misalnya nih dalam perjalanan, misalnya lepas maghrib dia turun gitu kan. Jadi pas sampai di masjid ternyata udah tarawih. Nah, apakah dia lanjut ikut tarawih? Apakah dia sholat isya dulu? Nah itu kan sering tuh gitu, ada yang kondisinya kayak gitu. Boleh. Nah kalau di kondisi kayak gitu kita nggak boleh sholat tarawih, kita harus selesaikan isya dulu. Nah karena sholat tarawih itu ada ketika kita melaksanakan sholat isya. Oh gitu dia. Iya. Nggak boleh kita ngerjakan tarawih dulu baru sholat isya. Harus sholat isya dulu. Kayak misalnya kita nggak boleh ngerjakan ba'diyah isya dulu baru sholat isya, kan mungkin. Karena terhitung kita bisa melaksanakan sholat tarawih ataupun
terhitung kita melaksanakan sholat witir ataupun qiyamul lail lainnya termasuk tahajud, kita harus sholat isya dulu. Nah, karena kewajibannya harus diutamakan ketimbang yang sunnah. Tidak boleh kita ngerjakan sunnah dulu, wajibnya nanti lah. Misalnya wajibnya nanti jam 3 subuh, jam 3 sebelum subuh gitu kita ngajarin sholat isya, tidak bisa. Dia terhitung tarawih dia. Kapan dia terhitung tarawih? Kalau kita udah laksanakan sholat isya. Nah, masalah mau dia isya dulu atau sholat tarawih dulu, secara kuatnya dia isya dulu. Nah, karena ini kan sholat yang sunnah paling utama setelah mengikut itu kan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Baru ya. setelah itu sholat tarawih. Sesuai dengan urutannya. Ini yang wajib, ini yang sunnah muakkad, ini sunnah yang muakkad setelahnya. Ada yang mau jalan ke kamera enggak dulu? Lihat cek kamera. Takutnya mati bang. Tapi tidak apa-apa, ini tetap tidak kita potong. Oke, nah langsung duduk lagi sini. Dipanggil Bang Adim. Oke, ngeri bang. Oke. Itu tadi sholat tarawih. Habis itu Pertanyaannya, kapan kita puasa? nah itu masalahnya terakhir tuh. Kapan mau puasa nih? Besok lusa itu puasa nih. Besok ke lusa nih. Ini kan Ini tanggal 17 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1447 Hijriah. Nah, itu kan memang biasa di akhir di tanggal-tanggal seperti inilah kita tuh memang punya fardu kifayah ya, untuk melihat anak bulan. Betul nggak anak bulan tuh sebutannya? Hilal tuh anak bulan ke? Atau apa? Ini nek saya kan? Iya, silakan. Soalnya mikir ke situ ya. Antum. Atau anak apa? Ya hilal tuh apa ya? Anak bulan. Ya itu bahasa ini ya, bahasa Upin Ipin ya. Nah, jadi kita kenal istilah anak bulan tuh ketika film Upin Ipin. Nah, jadi waktu Upin Ipin yang bercerita tentang puasa tadi itu anak bulan. Nah, kemudian yang dimaksud hilal itu apa ya? Hilal itu bulan ya, penampakan bulan ya di di awal bulan baru gitu. Nah, jadi ada sebuah setelah ketika bulan tuh berada dalam bulan baru, nah itu kan dia jadi bulan mati kan. Nah, kemudian bergeser sedikit kemudian memantulkan cahaya matahari, nah ada nampak sedikit, nah itu namanya hilal. Nah, hilal itulah kemudian sebagai penanda bulan baru. Nah, dalam penentuan bulan Ramadan dan bulan Syawal itu kita disyariatkan atau diperintahkan untuk melihat hilal. Nah, jadi berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Nah, kayak itu. Nah, masalahnya dalam sekarang ini gitu kan terdapat perbedaan ya tentang posisi hilalnya. Nah, ada yang 3 derajat, ada yang 1 derajat, itu udah bisa dari dimasukkan hilal dan sebagainya. Nah, itu gimana? Itu tadi itu bagus tuh. Fasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ya. Puasa li ru'yati artinya yang lihat hilal. Nah, kemudian kita berbuka ya ketika udah ngelihat hilal. Nah, ya betul, secara gambarnya memang hilal itu bulan baru. Bulan yang muncul nampak. Nah, ini kan kenapa ada perbedaan di kalangan umat? Ada yang puasanya besok, ada yang puasanya lusa, karena perbedaan metode. Metode menentukan awal bulan. Metode yang paling akurat ya, itu cuman 2. Yang pertama pakai ru'yat, yang kedua pakai hisab. Nah, ini sesuai dengan Al-Quran maupun juga hadis Nabi. Ya, yang paling umum yang kita sering baca kalau setelah ayat mewajibkan puasa 183 Al-Baqarah, di 185-nya di faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini kan dalil ru'yat, melihat hilal. Sedangkan kalau hisab kan ketika kondisinya tidak terpenuhi nih, kita tidak bisa melihat hilalnya. Kapan? Ketika berawan atau ketika memang tertutup gitu kan hilalnya, bulannya tidak kelihatan, maka kita
dianjurkan untuk menghitungnya, menggenapkannya atau secara perhitungan saja. Nah, kalau di dalam penentuannya yang ru'yat itu yang seperti antum bilang tadi, dia harus di atas 3 derajat, minimal 3 derajat. Kenapa? Karena kalau di bawah 3 derajat itu tidak akan nampak. Bulannya tidak akan nampak. Memang bulannya nanti akan ada di atas ufuk barat. Ya, ufuk tuh maksudnya kayak misalnya di laut itu kan ada garis itu. Nah, kalau bulannya ada di atas itu, berarti ada hilalnya, nampak. Hah? Ini bentuk matahari nih. Nah, itu matahari. Nah, kemudian ini misalnya lautnya nih. Ini apa laut ya? Nah, lautnya nih. Misalnya bulannya berada di atas ufuk ini. Dari bawah ke dari atas dia. Ya. Bulannya itu nanti. Bulannya muncul tuh dari bawah ke dari atas. Bulannya muncul sama kayak matahari. Matahari. Nah, jadi misal Matahari matahari muncul, terbenam, turun, matahari turun, nah bulan tuh juga ikut turun. Jadi fase ngeliat hilal lu ndak panjang. Maka ngeliat hilal lu cuman di waktu maghrib. Jadi kalau ada yang mikir, ngapa ndak ngeliat hilal malam aja kan, malam bulan terang. Nah, karena di tanggal satunya di semua bulan ya, bukan cuma di bulan Ramadan, itu bulan terbenam bersamaan dengan matahari terbenam. Nah, Oh, jadi gini ini matahari. 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 Ini matahari. Nah, bulan tuh di posisinya dekat dengan matahari, ya gitu. Kalau seandainya, Enggak, matahari jatuh ini naik. Enggak. Dia tetap bersih. nah kalau kapan posisi matahari terbenam, bulan naik itu kalau udah di malam 14-15. Nah, 14-15 kan bulan purnama tuh. Nah, jadi kalau matahari terbenam, bulan naik. Tapi kalau di awal bulan baru, tanggal 1, tanggal 2, itu bulan terbenam bersama dengan matahari terbenam. Maka di malam satunya kita tidak akan melihat bulannya, besoknya baru bisa melihat bulan di malamnya. Tapi pun waktunya sebentar aja. Nah, paling sampai jam 8 udah hilang lagi bulannya. Ya, karena waktunya tadi. Nah, ngelihat kapan hilal itu nampak ketika dia di atas ufuk barat. Kenapa tidak di bawah 3 derajat? Kenapa harus 3 derajat? Karena kalau di bawah 3 derajat kita tidak akan bisa melihatnya secara zahir, pakai mata kita tidak bisa melihatnya. Karena tertutup oleh yang namanya syafaq. Syafaq itu megah merah di ufuk barat. Nah, itu kita tidak akan bisa melihat bulannya karena cahaya matahari yang kuat, tidak akan nampak. Kita cuma nampak kayak sinar aja, tapi garis bulan itu tidak akan nampak. Tapi kalau seandainya 3 derajat ke atas itu sudah jelas nampak bulannya. Tapi waktunya sebentar. Setelah matahari terbenam, kemudian beberapa saat bulan juga ikut terbenam. Gitu. Kalau hisab itu kan metode perhitungan. Jadi kalaupun 0 derajat sekian, 0,1, 0,2 gitu. Artinya ketinggiannya di atas ufuk barat dengan 0 derajat. Kalau minus itu berarti dia tidak akan muncul. Bulan itu tidak akan nampak. Matahari belum terbenam sampai matahari terbenam, bulan tidak nampak sama sekali. Itu masih negatif berarti. Bulannya berada di posisi tidak akan kelihatan. Nah, itu biasanya di posisi akhir bulannya. Nah, kapan muncul bulan baru ya? Ketika terlihat nanti. Maka dihisab yang digunakan oleh saudara kita Muhammadiyah, mereka perhitungan dalam hal kalau udah 0,5 ataupun 1 itu tidak mungkin bisa lihat pakai mata, tapi secara astronomi bulan itu udah bulan baru. Nah, maka mereka pakai metode itu Hisab. lebih stabil. Kenapa? Karena astronomi tinggal hitung aja, tidak perlu mereka harus menyaksikan, harus syahadah, tidak perlu. Nah, tapi kalau pakai ru'yat, mereka pertama harus melihat hilalnya, bulan barunya. Hilal itu nama lainnya lebih gampangnya bulan baru, bulan yang baru nampak di awal pergantiannya, awal bulannya. Nah, kalau kelihatan bulannya, nah itu syaratnya tuh kalau di Fathul Mu'in itu harus menghadirkan 2 saksi. Tidak cukup cuma 1 saksi, 2 saksi. Saksi ini yang lihat bulannya tuh laki-laki, tidak boleh perempuan. Yang bersaksi itu harus laki-laki, 2 orang laki-laki yang adil. Tidak boleh 2 orang laki-laki yang tidak ngajak sholat, maksiat, mabuk. Nah, itu tidak bisa, tidak diterima kesaksiannya. Make lagi kan. Nah. Jadi harus laki-laki yang 2 orang adil. Kemudian ketika 2 orang ini sama melihat hilal, maka dia akan bersaksi ke siapa? Ke qadhi, ke hakim, bahwasanya dia telah melihat hilal. Barulah semuanya berpuasa atas dari hakim tadi menyampaikan ke imam ya kan, bahwasanya hilal telah nampak. Ada perbedaan pendapat, mungkin ada yang berdasarkan satu daerah ini ngelihat hilal, satu daerah ini enggak ngelihat hilal. Nah, itu kan ada yang
ru'yatul lokal, ada ru'yatul global. Nah, kalau global berarti satu saja di belahan bumi manapun yang melihat hilal, maka semua belahan bumi manapun ikut berpuasa. Tapi kalau ru'yatul lokal, misalnya yang di Pontianak ngelihat hilalnya, kemudian yang di Ketapang enggak ngelihat hilal, berarti yang puasa yang di Pontianak aja, Ketapang enggak puasa. Ya. Yang mana yang kuat? Itu silakan cari sendiri. Nah, karena ada pendapat ulama semua, kita enggak bisa menilai ulama kan, kita masih awam. Masa kita menilai Ya, ulama Masya gitu kan? Allah gitu ya. Jadi itu Jadi mau pendapat-pendapat fikih yang udah ulama-ulama kita tulis ya. Di hari ini tadi kan udah diteropong kan, udah dipantau hilalnya juga nggak nampak ya, udah diumumkan sama Kemenak ya bahwa Sya'ban tuh digenapkan menjadi 30 dan berarti puasanya hari ya, Kamis. karena Nah, enggak terlihat hilalnya di Indonesia. terlihat. Maka digenapkan jadi 30 Sya'bannya, Kamisnya baru Ramadan. Kalau Muhammadiyah, mereka enggak perlu melihat. Udah ini lah nih, tarawih Perhitungan nih, oh kayak ini ini. Tarawih nih. asalkan dia di atas saja, dia di atas ufuk itu. Walaupun cuman sepersekian menit munculnya, udah. Walaupun setingginya itu enggak setinggi yang bisa kita lihat. Walaupun tipis saja ketinggiannya, ya tetap terhitung. Malam ini udah tarawih kan mereka? Ya mereka udah tahu Masya malam ini kalau saudara Alhamdulillah kita ya. Muhammadiyah. Udah masuk ya. Ada pendapat yang masih nunggu nih. Masih nunggu Saya ya. masih nunggu nih. Kalau ya global ya. Nah. Global ya, karena masih ada negara yang memang belum masuk waktu maghrib ya. Terutama daerah-daerah Amerika ya, Amerika apa Latin ya, atau Amerika, Meksiko lah, termasuk Meksiko juga. Enggak masuk Alaska. Kayak Amerika kayak masih Jadi nunggu. kalau ngelihatnya memang harus maghrib ya. Kalau malam tuh enggak. Malam tuh cuman muncul kalau bulannya udah bulan yang hari ke 3, 2 tuh udah mulai kelihatan sih. 2, 3, 4, 5. Apalagi yang kalau udah 14, 15 matahari tenggelam, bulannya naik. Wah, itu sampai pagi, sampai mau fajar baru bulannya hilang. Iya, Tapi kalau di akhir tuh kebalikan. Bulannya muncul udah tengah malam. Nah, matahari terbenam bulannya masih ada, belum ada kan? Di akhir kayak misalnya tanggal 20-an di bulan Hijriah ya. 20-an. Nah, itu bulannya naik di tengah malam. Munculnya tengah malam. Dari bawah ya, dari ufuk ya. Bulan tuh bukan langsung tiba-tiba tumbuh di tengah gitu. Enggak, dari bawah. Cuman kadang kita enggak ngeliat ngapa? Karena ketutupan awan. Tapi kalau misalnya enggak ada awan nih, kita ngeliat tuh pergerakan bulan tuh dari bawah sampai udah tutup kembali. Maka kalau kita tuh ngeliat ada kok bulan nih sore-sore udah ada. Nah, karena dia udah naik duluan. Kan ada yang naik tengah malam kan? Nah, muncul nampaknya tengah malam. Nah, itu kan karena dia memang udah naik dulu. Gitu. Oke. So, Kayak sore, ada yang naik sore. Nah, itu tuh peredaran bulan kan beda. Nah, kalau di saat nggak hilal, memang momennya di matahari terbenam maghrib. Oke, alhamdulillah. Berarti kan memang dari apa yang udah kita sampaikan tadi itu, Bang Umar, Bang Andim, terkait dengan awal penentuan awal bulan baru ya, itu ternyata banyak pendapat ulama gitu. Dan silakan ya kepada kawan-kawan ya, kawan ini tugas kawan terutama Gen Z ya, harusnya yang masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, masih diberikan banyak rezeki berupa otak yang bisa berpikir, mungkin bisa punya banyak uang, beli kuota, nonton YouTube, untuk belajar. Nah, silakan belajar terkait dengan perbedaan ini ya. Bagaimana para ulama itu apa istilahnya? Mengistinbat ya, ataupun apa istilah itu? Memperoleh hasil atau meracik, atau apa istilahnya? Bagaimana mereka itu dasarnya membuat hukum ini gitu, hukum suatu fikih ya, produk fikih itu. Nah, itu bisa dipelajarin gitu, sehingga akhirnya nanti ketika kita beramal, ketika kita pendapat tadi kita yakin betul gitu. Jadi kita ndak ragu dengan pendapat yang kita pilih gitu. Nah, itu saran untuk kita semua gitu. Misalnya tadi itu jadi kita istilahnya itu ndak terlalu banyak nanya lagi gitu. Jadi bang nih puasa hari apa gitu. Jadi itu tuh udah bisa diminimalisir ya kalau teman-teman itu belajar gitu. Jadi yakin dengan pendapatnya dan bisa mempertanggungjawabkan pilihan itu gitu. Itu yang penting sih sebenarnya daripada perbedaan-perbedaan ini gitu. Jadi ada hikmah dari setiap kejadian. Nah, dan sebenarnya
ini pendapat fikih sebenarnya kalau kita ada imam ya, kan ada dalil tuh amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintahnya imam itu apa? Yarfa'ul khilaf. Apa yarfa' tuh? Hah? Meniadakan Ya, perbedaan. meniadakan perbedaan. Jadi karena memang ini materinya, ini masuk materi ini agak berat ya. Ya, kayak misalnya dulu aja zaman Sayyidina Umar, yang ada khilaf nih, ada yang sholatnya sendiri tarawihnya, ada yang rakaatnya beda-beda, gabungkan lah, digabungkan jamaah 20 rakaat. Ujung-ujung perbedaan yang tadi awalnya ada jadi tidak ada. Iya. Nah, itu kan fungsinya Pemimpin. pemimpin tadi. Ada perbedaan, ambil yang memberikan maslahat yang tidak bertentangan dengan syariat, kan gitu. Ya. Kayak Sayyidina Utsman bin Affan zaman beliau, nah ini kita butuh satu hal yang bisa nyatukan nih. Ya, yang satu nih pada saat sholat Jumat ada yang telat datangnya, ada yang awal datangnya. Maka ada tambahan azan supaya yang tadi itu tidak ada perbedaan lagi. Iya, iya, iya. Artinya semuanya datang tepat waktu sholat Jumatnya. Tidak ada yang telat. Nah, kayak gitu. Ya kan semuanya kan harus ada pemimpinnya. Ya. Utsman kan yang nentukan. Pemimpinnya memang betul-betul bertanggung jawab dan takut kepada Allah gitu. Iya, kalau misalnya satu orang pemimpin aja misalnya bilang besok puasa, maka kita yang muslim ikut nih langsung besok puasa. Walaupun ada yang misalnya mikir kayaknya hisap lah paling benar. Ya kan udah imam bilang gitu ikut lah dah. Iya, iya, iya. Gitu. Berarti kalau pemimpin kita nyuruh kita nyawit semua ya. Ayo, silakan. Itu bukan pemimpin kita. Itu pemimpin negara, guys. Itu pemimpin negara. Pinggir jurang, pinggir jurang. Valentin bukan budaya kita ya. Budaya kita nyawit ya. Oke. Ini satu lagi yang tadi ini Ustaz. Apa tuh? Yang kalau misalnya kita kerja berat itu, Nah, wah puasa enggak kita? Atau boleh kita enggak puasa nih kalau kita punya kerjaan berat? Misal kerjaannya ya, Nah, itu gimana? yang tempat yang panas. Apalagi orang yang apa? Nah, Apalagi orang yang kerja bangunan tuh kan. ya. Atau kerja di siang hari bolong tuh panas banget tuh pasti. Nah, itu gimana? Oke, masa-masaan. Cicip-cicip gitu gitu. Ya, jadi ada yang berpendapat bahwa ya kalau memang itu bisa kerja ya itu dia berpuasa. Nah, kemudian dia kerja ya kalau misalnya ada gimana gitu. Berarti Harus dikodok di waktu lain kayak gitu. Tapi tetap diniatkan untuk puasa, jangan dari awal itu enggak puasa kan dengan alasan kerja misalnya kayak gitu. Nah, jadi apa namanya? Supaya ya kalau dalam salat tuh ada namanya dihurmatil waktu kan. Nah, untuk menghormati waktu. Nah, sama juga di puasa juga gitu. Ya, jangan sampai karena kita beralasan kerja berat misalnya kayak gitu kan, lalu dari awal kita enggak puasa. Nah, jadi apa baiknya ya kita sahur ya, tetap sahur, tetap sholat subuh, tetap puasa, berangkat kerja puasa gitu kan. Nah, kerja nanti ketika udah capek misalnya gitu, udah merasa tidak tahan, maka bisa buka puasa. Nah, batalkan puasanya. Tapi tetap dikodok. Nah, kayak gitu. Tapi ada satu nih dari Rasulullah SAW ketika kita tidak tahan puasa. Nah, itu diperbolehkan mandi. Nah, mandi ya, bukan minum dari air mandi ya, mandi. kalau misalnya lupa nih, Hmm. kan biasa itu kan namanya juga manusia kan punya sifat lupa tuh nisyanan ya. Itu gimana misalnya dia lupa pas kerja nih di kantor gitu kan, karena udah kebiasaan misalnya di hari-hari yang lain tuh dekatkan minuman dengan dia gitu kan. Iya. Terus dia kelupaan di hari itu tuh, dia minumlah air apa tuh air mineral gitu kan, kemudian makanlah dia, terus tuh makan cemilan lagi abis itu gitu kan. Kan bisa jadi kan. Banyak banget udah kenyang lah dia. Kenyang baru ingat gitu. Itu gimana? Ya, Lupa tuh apakah membatalkan puasa? Masuk sini tuh kayaknya. ya, itu enggak batal puasa ya, kecuali ya lupa disengaja. Nah, Gimana? Lupa disengaja tuh gimana? Lupa disengaja tuh maksudnya. ya lupa disengaja. Jadi sengaja lupa, sengaja lupa, pura-pura lupa gitu kan. Nah, ingat nih gitu kan, ini tapi tetap dilanjutkan. Nah, tadi lupa makan lanjut lagi. Nah, itu enggak ini.
Tapi kalau memang benar-benar pure lupa, tidak ada yang ingatkan kayak gitu kan, nah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih makan. Ya, kalau lupa tak apa. Tapi kalau sengaja lupa luar biasa. Luar biasa. Udah tahu bulan Ramadan gitu kan. Nah, kalau misalnya kalau kerja ya tadi yang itu bilang betul lah. Kita niatkan puasa, jangan pula di awal lah. Aku nih kerja kafe kan, atau kerja di F&B, ini rumah makan. food and kan, food and Apa? apa lupa B. Business kan? Bukan. Food and bakery, bukan B. Bakery masa ada roti? Food and itu lah, bukan F&B oke. Nah, Yang perusahaan apa? Yang rumah makan kayak itu, itu namanya F&B. jadi kalau dalam kondisi itu sebenarnya kan Heeh. puasa itu dalam fikih itu dalam hal ibadah tetap ada yang namanya Rukso. syarat wajib. Oh, syarat wajib. Nah, rukso memang ada ya. Di syarat wajib tuh lah nanti ada rukso. Syarat wajib, kemudian ada rukun. Nah, ada beberapa ibadah itu juga syarat sahnya kayak sholat ada syarat sahnya, kayak wudhu ada syarat sah wudhu. Nah, ini kalau puasa ada syarat wajibnya. Yang penting yang pasti kita tahu lah ya Islam, kemudian dia berakal, nah, kemudian dia juga baligh. Kadang berakal sama baligh ini digabung dalam bahasa yang lebih umum di dalam kita fikir namanya mukallaf. Nah, maka kalau dalam sholat tuh syarat wajibnya cuma dua, Islam sama mukallaf. Mukallaf itu artinya apa? Orang yang udah baligh dan dia berakal, itu mukallaf. Nah, masuk kepada yang syarat wajib puasa yang keempat itu mampu. Nah, mampu ini dikategorikan lah nanti ada siapa yang dibilang tidak mampu, siapa yang dibilang mampu. Nah, yang tidak mampu kayak orang yang sakit sampai kalau dia tidak puasa nih sakitnya malah makin parah. Tapi kalau dia puasa tapi sakitnya tidak nambah parah, maka tidak usah dibatalkan. Contohnya kayak demam aja gitu, ya itu salah dibatalkan. Atau cuma batuk gitu, batuk kan juga sakit nih, dibatalkan jangan. Tebusin. Tapi kalau flu apa ini tidak perlu dibatalkan. Tapi kalau seandainya sakitnya parah sekali nih, misalnya sakitnya itu mah akut atau tumor atau misalnya kanker atau kalau dia tidak makan obat, kalau dia tidak mengkonsumsi makanan, sakitnya makin tambah parah. Nah, maka dia dibilang tidak mampu. Kemudian yang tidak mampu lagi apa? Orang yang dalam keadaan safar, musafir. Nah, dengan niat bukan maksiat ya, tapi musafirnya memang ada keperluan perjalanan. Nah, dan di situ pasti dia di kondisi tidak mampu, karena kan capek kan orang dalam perjalanan kan pasti ada merasakan capek ketimbang orang yang di rumah, sehingga membuat dia tidak mampu. Nah, ini kan juga sama kondisinya dengan orang yang bekerja nih. Kerjanya toko bangunan misalnya, kerja nukang misalnya. Banyak angkut semen, angkut pasir. Nah, di kondisi itu ternyata dia udah niat puasa nih dari awal nih. Sampai di situ kalau dia tidak makan nih, dia bisa mati. Nah, dia bisa apa? Memperburuk keadaannya. Nah, maka boleh membatalkan. Nah, ngambang, langsung pusing mual gitu. Kalau tidak makan nih bahaya nih, mengancam nyawa dia. Bahwa kita buka. Tapi kalau seandainya misalnya masih mampu walaupun kerja berat, ya insya Allah jadi pahala nambah gitu, pahala tambahan buat para pekerja, karena kan mereka kan mencari nafkah. Cari nafkah buat anak istri itu kewajiban sama, pahalanya juga banyak. Tapi mungkin bisa dipikirkan jauh-jauh hari ya. Kita kan ini bulan Ramadan kan sebulan ya, maksudnya kan dalam kalender kan ada 12 bulan. 11 bulan itu kan enggak puasa kan. Satu bulannya puasa. Mungkin sambil seseorang itu mencukupi kebutuhan keluarga, dia menyisihkan juga untuk persiapan Ramadan. Jadi pas bulan Ramadan tuh dia bisa fokus ibadah, jadi enggak kerja gitu. Mungkin bisa gitu ya. Kalau pandai manajemen ya. Tapi kalau misalnya memang orangnya yang biasa-biasa aja, enggak terlalu fokus dalam agama misalnya, cuman ya yang gitu-gitu aja. Nah, maka bekerja dan memperhatikan kondisinya ketika berpuasa. Jadi kalau misalnya pas kerja ini capek benar nih, ya istirahat bentar gitu. Bahasanya jangan terlalu kita memaksakan keadaan sampai kita membuat puasa kita jadi batal, jangan. Nah, kalau bisa kita kalau misalnya memang udah tidak kuat, istirahat dulu. Atau baru lanjut angkat lagi. bendera. Itu kan bendera kan. Ya putih. Nah, kayak gitu kan ya di kodo. Kalau yang sakit beda. Kalau misalnya sakitnya tidak mungkin disembuhkan nih, maka dia tidak harus kodok, dia bayar fidyah. Begitu juga kayak orang
tua renta, nah, kayak kakek nenek kan nggak mungkin mampu puasa nih. Dan dia sampai bilang pun nggak mungkin mampu puasa, namanya juga kakek nenek, maka dia bayar fidyah. Berarti setiap hari yang ditinggalkan tuh dibayar fidyah. Oke. Oke, mungkin udah dulu nih. Capek euy. Silalah kasih kata-kata ini hari ini atau pesan kepada ini. Mungkin penonton kita ya yang enggak subscribe ya. Ini belum puasa harus subscribe guys ya. Subscribe ya. Ini udah lama kita ngomong nih. Silalah subscribe lo. Oke, kalau udah subscribe, terima kasih banyak. Silakan kepada ini kedua ini pembicara kita yang keren abis, cool ya. Karena di dalam ruangan AC. Oke, kasih kata-kata hari ini ya. Kata-kata malam ini Bang Umar. Oh, oke, silakan saya serahkan kepada ini masing-masing. 1 menit masing-masing. Ya, jadi ini ya salah satu hikmah dari puasa itu sebagaimana dalam maqasid syariah itu salah satunya adalah hifzun nafs ya. Jadi menjaga jiwa, menjaga ini. Jadi puasa itu ya salah satu tujuannya adalah untuk menjaga jiwa. Dari apa? Dari itu dari hawa nafsu, dari kemudian amarah dan sebagainya. Makanya puasanya itu ya menjaga hawa nafsu ketika di bulan puasa itu tidak hanya ketika puasa, tapi setelah buka puasa, kemudian saat sahur, nah, kemudian puasa lagi. Nah, itu kita menjaga hawa nafsu. Makanya ketika berbuka, nah itu diharapkan kita juga menjaga hawa nafsu kita dari keinginan untuk banyak-banyak berbuka, banyak-banyak makan kayak gitu. Kemudian ketika tarawih kita hawa nafsu dari malas-malasan juga kita lawan. Kemudian ketika sahur juga hawa nafsu ngantuk kita lawan dan sebagainya kayak itu. Sehingga dalam satu hari itu full kita itu mengelola hawa nafsu, ya mengelola amarah, mengelola emosi, termasuk menjaga diri kita dari maksiat-maksiat kayak gitu. Nah, itu yang kemudian dimaksudkan adalah puasa itu sebagai latihan kita untuk kemudian menjaga diri kita dari maksiat dan juga mengejar banyak-banyak pahala. Nah, sehingga kalau kita berhasil ya dari melakukan hal itu ya kita menjadi seorang hamba dengan output takwa tadi. Nah, yaitu apa? Yaitu orang yang kemudian meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa dan juga mengerjakan pahala atau mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, sehingga di bulan-bulan selanjutnya nanti kita akan terbiasa untuk kemudian mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, kayak itu. Jadi itu. Tetet waktu habis. Oke, tukar. Oke. Udah siap nih? Udah. Cuma lomba ya. Oke, silakan kepada Bang Umar pesan-pesan mungkin atau bebas 1 menit dari sekarang. Allah mengasihi kita banyak rahmat, banyak nikmat, banyak anugerah di setiap hari kita. Bahkan semua waktu yang Allah berikan kepada kita bebas kita pilih mau pakai buat apa saja. Setiap pilihan Allah bebaskan buat kita memilih pilihan apa saja yang akan kita pilih. Nah, di kondisi itu perlu kita ingat Allah udah banyak ngasih kita kebebasan, banyak ngasih kita kemudahan. Bahkan dari 11 bulan yang udah kita lalui itu kita banyak sekali memilih sesuatu yang berdasarkan maunya kita. Nah, bolehlah untuk 1 bulan ini khusus kita lakukan sesuatu itu bukan karena maunya kita, tapi karena ikut maunya Allah gimana. Nah, di bulan Ramadan inilah kita pertama adalah memperbaiki diri kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin tidak berdosa selama 11 bulan itu. Pasti kita pernah buat dosa, apalagi dosa-dosa yang kecil yang jumlahnya banyak bisa menyamai dosa-dosa yang besar. Dan kalau seandainya di bulan Ramadan saja kita tidak bisa buat taubat, maka butuh berapa bulan? Butuh apa lagi yang buat kita sadar? Bulan Ramadan ini bulan yang suci, bahkan semua orang berlomba-lomba buat ibadah. Lomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kita di bulan yang khusus ini udah dikhususkan buat ibadah, malah kita gunakan untuk maksiat. Maka mau kembali kemana kita? Sedangkan di bulan yang Allah sucikan saja ini masih kita bermaksiat. Sedangkan kita nanti kembali kepada Allah. Sedangkan Allah dah ngasih 11 bulan buat kita, tapi di bulan Ramadannya kita tidak tobat. Butuh bulan apa lagi yang buat kita bisa tobat? Butuh apa lagi yang buat kita tobat? Ya, hadirnya Nabi Muhammad udah, Al-Quran juga udah ada, bulan Ramadan juga udah datang, tapi masih belum mau tobat. Boleh jadi bukan antum yang kurang berusaha,
Nah, tapi boleh jadi itu sesuatu petanda buruk bahwasanya tanda-tanda kita termasuk ke dalam penghuni neraka. Karena orang yang makin dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan daripada perbuatan amal soleh, boleh jadi kita termasuk dalam ahli neraka. Tapi kalau seandainya kita berpikir, enggak lah saya mau masuk surga, nah berarti mudahkan langkah kita untuk melaksanakan perbuatan ahli surga. Apa contohnya ya tadi, bertaubat di bulan Ramadan, ngerjakan amal soleh, mengerjakan kewajiban, dan jauhi semua dosa, baik itu dosa yang kecil, dosa yang besar, baik itu yang sadar maupun tidak sadar, semua yang haram, baik itu haram yang butuh modal, butuh uang, ataupun haram yang tidak butuh modal, tidak butuh uang sama sekali. Kaza. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Wah, seru. Itu yang simiknya, saya ambil lagi ya doa-doanya nih. Aduh. Bang Taufik beli hadiah. Enggak bisa. Dah lah, masa malas mau pantun dah. Pusing dah. Oke. Gila, ini alhamdulillah, ini makasih banyak kepada kita semua yang pada malam hari ini masih menunggu. Enggak semua sih, enggak semua. Enggak semua. Ada yang udah mulai puasa besok, ada yang lusa ya. Ada yang masih menunggu kepastian. Iya. Tidak mungkin ada yang mau mulai dari Jumat ya. Iya. Mungkin ada yang aliran apa namanya? Yang nelpon langsung sama Allah. Masih ada mungkin. Atau lihat aku saya tuh kan, Oh iya. kalau pasang nih apa tanda. Atau nanya penjaga gawang neraka. Astagfirullahaladzim. Ada lanjut. Oke. Ada dua ya tuh, kalau tak besok lusa. Jumat tuh udah puasa dah, atau mungkin bawa mulai puasa. Jangan nak macam-macam ya. Jangan nak nambah-nambah ini pendapat sendiri ya. Ini hasil ijtihad saya bang kali ya. Saya itu tadi malam dapat mimpi deh. Mimpi basah kali. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.